Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana. Wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah pada kesempatan pagi ini. Jadi, syukran. Kita melanjutkan yang kemarin, masih pada sejarah berekonominya Rasul dan sahabat. Sekarang kita sampai pada Rasul itu sampai ke kota Makkah, Madinah. Kemarin Makkah, sekarang ke Madinah. Menarik, karena nanti di Madinah ini beliau berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi. Kita coba lihat, mudah-mudahan bisa kita ambil sesuatu yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam perekonomian kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika sampai ke Madinah, yang pertama Nabi lakukan adalah membangun masjid. Bangun masjid. Ya. Kemudian mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Nah, ini menarik ini. Bukankah pada Bai'at Al-Aqabah pertama dan kedua mereka sudah menerima kaum muslimin? Tapi kenapa dipersaudarakan lagi oleh Nabi ketika mereka tiba di kota Madinah? Ya, nanti kita lihat. Kemudian beliau membangun namanya Al-Hisbah. Apa itu Al-Hisbah? Lembaga yang mengontrol pasar. Karena pasar dikuasai oleh Yahudi. Maka beliau tuh berkeliling di pasar untuk melihat apakah kaum muslimin boleh atau tidak beraktivitas di pasar-pasar yang ada di situ. Nanti kalau beliau masuk, beliau lihat, hadza laisa suqikum. Ini bukan pasar kita, bukan pasar kalian. Beliau masuk lagi, ini bukan pasar kita. Nah, nanti ketika cocok, nah ini pasar kita. Karena Yahudi kalau sudah menguasai pasar, maka biasanya pasar itu rusak. Ya, maka beliau mengontrol. Dan dulu ketika beliau mengontrol pasar itu, beliau cek satu-satu, Pak. Contoh ada yang jual tepung, yang basah dia taruh di bawah, yang kering di atas. Beliau peringatkan, kenapa yang jeleknya tidak taruh di atas? Agar orang yang beli tahu kualitasnya. Ya. Jadi dicek betul itu, kualitas dari barang yang dijual. Ya. Itu namanya Al-Hisbah. Ya. Kemudian beliau mendorong adanya kerjasama antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Kita coba lihat satu-satu. Beliau mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin ketika tiba di Madinah. Saya menulis satu jurnal, ya, yang sudah dipublikasi, judulnya itu Ta'akhi. Bapak Ibu tahu Ta'akhi? Mempersaudarakan. Ini menarik. Kenapa Nabi mempersaudarakan lagi Ansar dengan Muhajirin? Saya kasih contoh di sini. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bintu Zuhair. Ya, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik. Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan Mu'adz bin Jabal, Zubair bin Awam dengan Salamah. Nah, ini luar biasa ya. Saking kemudian cintanya kaum Ansar kepada kaum Muhajirin, mereka bilang kepada Rasul, Aqsim bainana wa baina ikhwanina nakhil. Ya. Ini kami punya kebun korma ya Rasul, bagi antara kami dengan kaum Muhajirin. Ya, Masya Allah.
Faqala la, kata Nabi tidak. Ya. Apa kata beliau? Ya. Beliau bilang, cukupi kebutuhan kami, kemudian libatkan kami dalam pengelolaan kebun korma kalian. Masya Allah. Bayangkan Pak, minta agar kebun kormanya ini dibagi dua dengan kaum muhajirin. Berarti cintanya kepada saudaranya ini melebihi segala-galanya. Sampaikan yang paling kemudian kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ini kan dipersaudarakan dengan Sa'ad ibnu Rabi. Saat ini sampai bilang, ini hartaku setengahnya aku berikan kepadamu. Masya Allah. Luar biasa Pak. Orang sampai mencintai saudaranya, sampai-sampai kaum Ansar itu merasa bisa mewariskan hartanya kepada kaum muhajirin. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai-sampai persaudaraan ini, itu kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Di sini dalam surat Al-Hasyr, ya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Kata Allah, dan orang-orang yang telah datang menempati kota Madinah dan beriman, ya, sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin, ya. Di sini Allah katakan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya. Mereka tuh mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, tidak ada keinginan dalam hati terhadap apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Masya Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, jadi mereka itu mengutamakan diri kaum muhajirin atas diri mereka walaupun mereka butuh. Masya Allah. Ini yang kemudian membuat kota Madinah itu selesai masalah ekonominya dalam waktu singkat. Apa Bapak Ibu? Persaudaraan. Masya Allah. Ini kalau sampai kemudian dia hilang dari kita, maka kita itu nggak akan bisa menyelesaikan apa-apa. Ya. Saya kasih contoh, ukhuwah. Ya. Allah firmankan dalam Al-Quran, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ya. Di sini Allah katakan, dan Allah karuniakan kepada kalian, ya, atau Allah berikan kepada kalian kenikmatan untuk menjadi saudara. Berarti bersaudara ini nikmat Bapak Ibu. Betul? Maka harus dijaga. Nikmat itu harus dijaga. Ya, maka persaudaraan ini harus dijaga. Kenapa? Karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita nih bisa ketemu hari ini, ya, bisa kemudian bersaudara bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena apapun, tapi karena apa? Nikmat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari kita yang kemudian bisa memberikan ini kecuali Allah yang menurunkan. Ya. Ini kita tanamkan agar kemudian kita bisa memupuk dan memelihara ini. Ya. Ta'akhi, Nabi mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Dan persaudaraan yang muncul itu membuat mereka saling mencintai antara satu dengan yang lain. Kaum Ansar, kaum Muhajirin. Muhajirin ini datang dari Makkah nggak bawa harta apapun Bapak Ibu. Sehingga mereka tiba di kota Madinah dalam keadaan nggak punya uang sama sekali. Kaum Ansar itu kasih hartanya ketika Rasul persaudarakan mereka agar apa? Agar perekonomian ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Maka saya melihat bangsa Eropa itu melakukan konsep ta'akhi dengan menyatukan semua negara-negara Eropa dalam satu wadah yang disebut masyarakat ekonomi Eropa. Itu sebenarnya konsep ta'akhinya Rasul ketika beliau tiba di Madinah ribuan tahun yang lalu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ini.
Amin ya rabbal alamin. Ya, memang persaudaraan ini mahal harganya. Tidak mudah kita itu bisa menjadi saudara. Jadi dulu tuh ada namanya tuh Al-Mujahid. Beliau datang ketemu dengan sahabatnya, ya, kemudian salaman, kemudian senyum dua-duanya. Beliau bilang, kalau kemudian dosa kita itu berguguran seperti daun yang berguguran dari pepohonan, hanya karena kita bersalaman dengan sahabat kita kemudian kita senyum, maka ini mudah dilakukan. Ya. Kemudian sahabatnya ini mengatakan tidak semudah itu. Ya, dia bacakan sebuah ayat dalam Al-Quran, ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, ya, ma allafta bainahum, ya, baina qulubihim, walakinnallaha allafa bainahum. Walaupun engkau habiskan seluruh harta yang ada di atas muka bumi, engkau tidak bisa menyatukan hati mereka, tapi Allah yang kemudian menyatukan hati mereka. Ya. Maka ta'akhi ini menyatukan hati, tapi kemudian Allah yang menyatukan hati. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir di sini harus saling memupuk rasa persaudaraan. Kenapa? Karena kalau ini kuat, insya Allah semua yang kemudian kita ikhtiarkan Allah mudahkan dalam perkara ekonomi. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena Nabi mengatakan la tadkhulul jannah hatta tahabbu, ya, hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Sampai kalian saling mencintai. Maka kemudian dalam hadis yang lain disampaikan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Wah, ini hadis yang kadang-kadang mungkin belum bisa dipraktekkan semua orang. Padahal Nabi bilang, tidak kemudian beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai segala kebaikan bagi orang lain seperti halnya dia menyukai kebaikan itu. Berarti Bapak Ibu, kita berdosa kalau tidak menginginkan kebaikan bagi orang lain. Kenapa berdosa? Karena ulama mengatakan menginginkan kebaikan bagi orang lain hukumnya wajib. Jadi kalau kita tidak menginginkan kebaikan bagi orang lain, kita berdosa. Kalau kata Fudail bin Iyad, saya kalau hanya menginginkan kebaikan yang sama, saya sendiri masih merasa berdosa. Saya lebih menginginkan kebaikan yang lebih besar kepada orang lain yang saya rasakan sekarang. Berarti kan kalau kita aplikasikan ini, orang lain harus lebih sukses dari saya. Betul? Orang lain harus lebih baik dari saya. Betul? Cuman kenyataannya, kalau kita melihat situasi dan kondisi sekarang, boro-boro kita inginkan kebaikan yang lebih besar. Kebaikan yang sama saja kadang-kadang, ya, ada orang tuh membatasi agar orang lain itu tidak lebih baik dari dia. Ini kenyataan realitas zaman sekarang. Ini saya sampai titik sini, antum boleh saya bantu, tapi nggak boleh lebih dari titik yang sama dengan saya. Betul? Padahal kata Nabi, kalian tidak beriman sampai kalian mencintai kebaikan bagi saudara kalian, kebaikan yang sama yang ada pada diri kalian. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ini. Amin ya rabbal alamin. Karena memang dalam bab ini, ya, banyak yang justru tidak menyukai kebaikan yang ada pada diri saudaranya. Masya Allah. Kita belajar dari Ansar dan Muhajirin. Ya. Dia tuh sampai mencintai saudaranya, sampai mau mewariskan hartanya. Sampai kemudian kan dalam Islam syariatnya itu nggak boleh mewariskan kecuali yang punya hubungan nasab. Ya.
Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang kemudian dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi itu membangun Baitul Mal ketika beliau tiba di Madinah. Ya, tapi Baitul Malnya Nabi jangan kemudian disempitkan seperti Baitul Mal wa Tamwil zaman sekarang. Ya. Apa itu Baitul Mal? Tempat simpan zakat, Ustaz. Ya benar juga, cuman zaman dulu Nabi itu semua harta negara itu ditaruh di Baitul Mal, mau wakaf, ya, sedekah, infak, ya, usyur, ya, ghanimah, nanti kita bahas secara spesifik. Ya. Itu namanya Baitul Mal. Penggajian aparatur negara itu dari Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini perbendaharaan negara, itu semua ada di situ. Ya. Tapi luar biasanya Nabi, beliau pegang kunci Baitul Mal, tapi waktu meninggalnya, beliau itu masih meninggalkan baju besi yang tergadaikan kepada seorang Yahudi, yang ditukar dengan gandum untuk beliau dan keluarganya makan. Masya Allah. Tawaddunya, ya, padahal beliau kan tinggal bersuara, semua orang rebutan untuk menghilangkan kesempitan beliau, betul? Bukankah Nabi mengatakan, saya lebih suka memenuhi hajat saudaraku, ya, ketimbang kemudian iktikaf 40 hari di Masjid Nabawi. Yang berarti menghilangkan kesusahan seorang manusia lebih Nabi sukai. Ya. Apalagi menghilangkan kesulitan Nabi, oh itu semua orang berlomba-lomba. Tapi tawadhunya Nabi, beliau tuh tidak menunjukkan kesusahannya kepada umatnya. Tidak mau menjadi beban bagi umatnya, tapi beliau yang membawa beban umat ini. Masya Allah. Ya. Ini kalau kita ingat Nabi ini, akhlaknya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Cara beliau untuk kemudian mendidik umatnya ini, ya, itu luar biasa. Ya. Dari hadis Ibnu Abbas, ya, itu ada seorang wanita yang buta datang kepada Nabi, minta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah kebutaannya ini disembuhkan. Bagaimana cara Nabi kemudian mendidik wanita tua ini? Beliau bilang apa? Aku bisa berdoa kepada Allah agar matamu itu disembuhkan, Allah berikan penglihatanmu. Tapi jika kamu sabar maka kamu mendapatkan syurga. Masya Allah. Apa jawab wanita tua itu? Mintalah kepada Allah agar penglihatanku ini jangan disembuhkan. Memilih syurga. Nabi bisa berdoa kepada Allah, kemudian Allah berikan kesembuhan kepada dia. Nabi Muhammad itu bisa melakukan apa yang dilakukan Nabi Isa. Bisa membelah lautan seperti yang dilakukan Nabi Musa. Karena semua yang diberikan kepada para nabi diberikan kepada Rasul. Orang bulan saja bisa beliau belah, apalagi laut. Tapi beliau tidak memilih itu untuk mengajak manusia masuk ke Islam. Beliau tidak memilih itu untuk membuat orang lain tercengang. Beliau memilih narasi Al-Quran. Mungkin kalau beliau berdoa kepada Allah, wanita itu bisa dapat penglihatannya. Apakah dengan bisa melihat dia kemudian mengerjakan amal soleh? Belum tentu Bapak Ibu. Maka beliau itu nasihatnya kesabaran. Sabar itu kemudian jalan pintas menuju surga. Beliau pegang kunci Baitul Mal. Beliau tinggal bilang, tapi beliau tetap diam. Beliau selesaikan seluruh urusannya sendiri. Beliau sabar. Nah, ini luar biasa sekali. Maka Nabi membangun Baitul Mal. Ya. Sampai beliau meninggal, itu masih terhutang baju besinya di seorang Yahudi. Ya. Beliau digantikan Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu tahu Abu Bakar? Abu Bakar itu umurnya 38 ketika masuk Islam. Beda usianya 2 tahun. Waktu hijrah dari Makkah ke Madinah, orang Madinah itu menyangka, orang Yathrib menyangka, yang Rasulnya itu Abu Bakar. Ya karena ubannya lebih banyak. Ya, akhirnya Abu Bakar lepas sorbannya, dia taruh ke Rasul. Ya.
Abu Bakar ini menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika jadi khalifah. Waktu ganti Nabi, yang pertama dia lakukan memerangi orang yang nggak mau bayar zakat. Itu dinamakan dengan perang Harbul Murtadin, melawan orang-orang yang murtad. Jadi yang nggak anggap, yang tidak mau membayar zakat sepeninggal Nabi itu diperangi. Jadi kalau kita zaman sekarang, ya, yang nggak bayar zakat nih, kalau di zaman Abu Bakar nih sudah diperangi Bapak Ibu. Ya, yang tidak mau bayar zakat. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu betul ya, bahwa zakat ini adalah salah satu indikator di dalam perekonomian. Ya, maka diperangi oleh Abu Bakar. Ya. Nah, Abu Bakar ini punya karakter. Ya. Jadi kita tahu Abu Bakar ini pernah Bapak Ibu, ya, lagi diberikan makanan oleh budaknya. Satu hari budaknya datang ngasih makan. Dia makan, tapi selalu ditanya, ini dari mana rotinya? Nah, dia kasih tahu, oh halal, dia makan. Satu ketika, budaknya datang, ngasih roti, Abu Bakar ini lagi puasa. Waktu berbuka, dia makan. Habis dia makan, lagi ngunyah Pak. Ini lagi perjalanan menuju tenggorokan. Abu Bakar nanya, ini kamu dapat dari mana katanya? Dia cerita, jadi dulu saya jalan di pasar di Madinah, tiba-tiba ada yang bertanya kepada saya tentang, ya minta diramal. Iseng-iseng saya ramal, ternyata benar kejadian. Nah, tadi dia kasih uangnya, saya beli gandum yang sedang kamu makan rotinya. Abu Bakar tuh masukin jarinya, ya, itu sudah ada di tenggorokan tuh, dia berusaha menarik roti itu agar keluar dari perutnya. Ya, sampai dikatakan, kalau saat itu mengambil makanan dari tenggorokannya bisa membuat dia mati, lebih dia pilih ketimbang ada yang haram masuk di perutnya. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita tahu orang yang ketiga masuk Islam dalam sejarah Islam itu Abu Bakar, Pak. Abu Bakar. Ya, artinya Nabi itu bilang Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di syurga. Maka Abu Bakar ini ketika Nabi meninggal langsung dia diangkat jadi khalifah pada saat itu. Nah, Abu Bakar tuh nguasain Baitul Mal, artinya melanjutkan. Tapi nanti ada karakter yang beda dengan Umar. Abu Bakar ini bagi harta di Baitul Mal itu dihabiskan. Jadi kalau ada yang masuk dia habiskan, ada yang masuk dia habiskan. Dan semua itu mendapat porsi yang sama, jadi sama rata. Misalnya dalam masjid ini, kita ada 40 orang, maka akan dikasih Abu Bakar setiap orang itu dapat 1 juta dibagi-bagi. Tidak dibedakan. Nah itu Abu Bakar. Waktu Abu Bakar meninggal, ya, itu harta Baitul Mal itu tinggal sekitar 2 dinar. Habis Pak. Dibagikan. Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar ini Bapak Ibu, kalau kita bahas tentang ekonomi Umar, itu luar biasa, panjangnya luar biasa. Kenapa? Karena Umar ini paling banyak ijtihadnya dalam masalah ekonomi. Ya, orangnya juga tegas Pak. Ya, Umar kata Nabi, kalau engkau jalan ketemu dengan syaitan, syaitannya putar balik. Kata Nabi. Setannya putar balik. Ini zaman sekarang, antum jangan lewat sini banyak setannya. Kita putar balik. Umar tuh saking takut setan, berpapasan dengan Umar, itu dia cari jalan lain. Itu Umar bin Khattab. Umar, waktu jadi khalifah, itu terjadi kemajuan yang sangat pesat. Karena memang kepemimpinan Umar ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini dalam sejarah tuh kita tahu. Dulu di Mesir ada seorang Yahudi melakukan jual beli dengan Amr bin As. Dia kecewa. Amr bin As waktu itu jadi gubernur Mesir. Orang bilang apa? Kalau engkau kecewa, mending engkau pergi ke Madinah. Lapor sama Amirul Mukminin. Kalau kamu nggak puas. Akhirnya ini Yahudi, dia pergi ke Madinah. Dia tanya, Aina Amirul Mukminin, di mana
Umar bin Khattab. Dalam bayangan dia, Umar ini punya istana yang besar, ya, duduk di singgasana yang mewah, pengawalan yang ketat. Ternyata apa orang? Noh, Umar lagi tidur di bawah pohon korma, beralaskan pelepah korma. Bingung Yahudi ini. Lah, inikah Umar penakluk dua imperium besar, Romawi dan Persia? Datang ternyata benar. Dia cerita, Umar nggak ngomong apa-apa. Umar cuman ambil tulang, digaris dengan pedangnya, set, suruh kasih Amr bin As. Dia balik ke Mesir, dia kasih Amr bin As tulang yang ada goresan pedangnya Umar. Ini Amr bin As langsung gemeteran, Pak. Oh, Umar. Ya. Dulu di Madinah itu terjadi paceklik. Maka Umar itu mengimpor gandum dari Mesir. Yang nguasain gandum itu pada saat itu di Baitul Mal. Nanti Umar bagiin satu surat yang boleh ditukar dengan gandum di Baitul Mal, namanya suq. Yang sekarang Bapak Ibu kenal dengan nama cek. Nah, Umar dari dulu yang namanya KPK itu sudah ada di zaman Umar. Umar ini setiap malam itu belusukan Bapak Ibu. Setiap malam belusukan. Tapi nggak bawa wartawan, nggak bawa media. Ya. Ini Umar ya, diam-diam Pak. Diam-diam. Dia tuh lihat, ada yang lapar apa enggak, ada yang susah apa enggak. Bahkan memanggul gandum itu dengan pundaknya sendiri. Kan nanti kisah yang kita tahu, Umar lagi jalan, tiba-tiba lihat seorang penjual susu dengan ibunya. Ibunya bilang sama putrinya, udahlah campur aja susunya dengan air katanya. Anak perempuannya bilang, jangan. Nanti Amirul Mukminin tahu, Umar. Kata ibunya, Umar nggak tahu, udahlah campur. Katanya. Kata anak perempuannya, jangan, Tuhannya Umar tahu katanya. Umar tuh kagum sama itu anak perempuan. Besok dia datang, dia bawa putranya, dia lamar itu anak perempuan, dia nikahkan dengan putranya. Nah, nanti dari pernikahan ini muncul anak keturunan yang kita sebut Umar bin Abdul Aziz. Maka Bapak Ibu, selalu lahir anak keturunan yang hebat dari orang tua yang menjaga dirinya dari harta yang haram. Ya. Itu Umar bin Khattab. Ya. Umar waktu jadi khalifah, itu luar biasa Pak. Ya. Administrasi negara itu selesai semuanya. Ya. Perekonomian itu membaik semuanya. Ya. Bahkan Umar ini nanti ada satu kebijakan Umar dalam ekonomi yang beda dengan Abu Bakar. Ya, tadi Abu Bakar menghabiskan, Umar enggak, disisakan. Karena negara makin luas, Pak. Ya, pengelolaan negara pada saat itu butuh dana-dana cadangan. Tapi Umar membagikan harta Baitul Mal ini tidak sama rata. Abu Bakar sama rata, Umar enggak. Ya, jadi Umar tuh dia bagi. Oh ini orang-orang yang bersumbangsi kepada Islam, nah itu biasanya dikasih lebih. Oh ini yang punya sumbangsi lebih besar, sama Umar dikasih lebih banyak. Tapi Umar pada akhirnya mau merubah lagi seperti zaman Abu Bakar, sudah keburu meninggal. Kapan meninggalnya? Sholat subuh. Ditusuk Pak. Ya. Yang nusuk ini ahli racun. Namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, budaknya Abu Mughirah. Jadi dari Isya tuh dia sudah sembunyi di mimbar. Jadi kayak di mimbar nih dia sudah sembunyi di situ. Dia tunggu betul. Ya. Waktu sholat Umar jadi imam itu ditusuk Pak. Ya. Sampai ususnya ini terburai. Dan memang saat itu ada beberapa orang sahabat yang meninggal juga karena dia tusuk membabi buta pada saat itu. Ya kan? Nah, Umar kan sampai katanya tuh minum susu, susunya keluar dari ususnya Pak. Tapi memang Umar itu pernah berdoa Pak. Makanya jangan pernah meremehkan doa ya.
Umar tuh berdoa, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan syahid di kota Nabimu. Berarti di Madinah. Saat itu orang, ya Umar, Madinah aman. Antum mau dapat syahid gimana ceritanya? Kalau begitu ya pergilah ke Mesir. Amr bin As lagi berhadapan dengan Romawi di sana. Tapi apa? Allah kabulkan. Umar meninggal syahid Bapak Ibu. Ya kan waktu meninggal ada beberapa permintaannya sebelum meninggal kan. Ya, Umar itu minta kalau bisa dimakamkan di samping Nabi. Waktu itu makamnya Nabi kan di kamarnya Aisyah kan. Sementara hanya cukup buat 3 makam. Satu Nabi, satu Abu Bakar, satu lagi sudah disiapkan untuk Aisyah. Ya, sampai akhirnya tuh Umar minta langsung kepada Aisyah. Ya, sampai Aisyah akhirnya dengan berat hati, Aisyah kasih porsinya Aisyah. Bagiannya Aisyah tuh dikasih ke Umar. Nah makanya Bapak Ibu lihat sekarang kan berdampingan kan. Rasul, Abu Bakar, Umar. Ya, seharusnya sampingnya tuh Aisyah. Jangan karena Umar minta. Maka semenjak Umar dimakamkan di situ, Aisyah keluar dari kamar itu selama-lamanya. Kenapa? Rasul, suaminya, Abu Bakar, ayahnya, Umar, bukan siapa-siapanya. Makanya dia keluar dari situ selama-lamanya. Baik, kita ini saja karena masih panjang. Utsman bin Affan. Ya, Masya Allah. Utsman ini Pak, orangnya lembut. Beda dengan Umar. Jadi dulu Umar tuh meluaskan Masjidil Haram. Waktu diluaskan nggak ada satupun yang protes. Tapi Umar bayar. Ya. Waktu zaman Utsman mereka protes. Kata Utsman dulu waktu Umar kalian nggak protes. Zaman saya kalian berani bersuara katanya. Karena Utsman orangnya lembut ya. Zaman Umar kita protes. Allah, Umar nih urusannya golok Pak. Orangnya tuh gagah, tegas, setan aja takut Pak. Apalagi manusia ya kan. Nah, jadi Utsman ya tidak terlalu signifikan seperti Umar. Ya. Beliau pada saat itu jadi khalifah itu sekitar 12 tahun. Dan memang usianya sudah cukup tua Pak. Orang Nabi terima wahyu, beliau masuk Islam umur 34 tahun Pak. Ya kan? Jadi sudah tua memang. Ya, maka tidak terlalu signifikan, tapi perubahannya luar biasa. Ya. Beliau tuh membangun infrastruktur dalam pengelolaan ekonomi kaum muslimin. Ya. Meninggalnya juga dibunuh Pak. Ya, Insya Allah. Utsman meninggalnya dibunuh. Umar dibunuh. Syahid. Tapi Nabi memang sudah bilang, dulu ketika lagi berdiri dengan Nabi di atas bukit Uhud, terjadi gempa. Uhud itu bergoyang. Nabi bilang, uskut ya Uhud, diam. Sedang berdiri di atasmu 2 orang syuhada. Umar dan Utsman. Dua-duanya meninggal syahid. Ya, Utsman tuh meninggal lagi puasa Pak. Lagi baca Quran. Yaitu dibunuh oleh para demonstran yang mendemo Utsman. Ya. Itu dalam peradaban Islam luar biasa panjang ya. Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, yang juga meninggal dibunuh Pak. Ya. Tapi waktu jadi khalifah, dia tuh pengelolaan ekonominya, Ali ini paling mirip karakternya dengan Nabi. Cara jalannya, cara makannya, cara bicaranya, ya karena dari umur 10 tahun sudah sama Nabi ya, sudah dirawat. Jadi wajar dia paling kemudian tahu karakter Nabi. Dia tuh waktu kemudian mengelola perekonomian kaum muslimin jadi khalifah, dia menolak menerima gaji. Bahkan setiap tahun tuh beberapa ribu dirham dia masukkan ke kas negara. Ada zaman sekarang orang tolak gaji? Ada Pak ya? Banyak lah ya. Tapi ada yang kemudian kasih uang ke negara dari uang pribadi. Masya Allah, mudah-mudahan makin banyak yang seperti Ali bin Abi Thalib. Amin. Nah, jadi Rasul
sahabat, ini dalam sejarah Islam itu fase awal Bapak Ibu. Ini awal. Ya, abad ke-6. Ya, nanti dalam sejarah abad ke-6 sampai abad ke-11 itu fasenya Rasul dan para sahabat. Kemudian fase yang selanjutnya yang nanti kita bahas itu gemilangnya sejarah di dalam perekonomian Islam. Ya. Itu fase awal, kemudian fase 15 sampai 20 ini dalam Islam dibilang fase keemasan. Abad ke-11 sampai 15. Ini fase kegemilangan. Ya. Dunia Barat saat itu lagi gelap-gelapnya Bapak Ibu. Dunia Islam, Masya Allah, ini dibilang the golden age. Ya. Itu sampai mau dibikin filmnya sama Amerika. The golden age, zaman keemasan Islam. Di zaman itu kita nih lagi jaya-jayanya. Ya, itu khalifah ngirim utusan ke Prancis. Saat itu laporannya mereka tuh jorok. Kenapa? Nggak punya hammam, kamar mandi. Raja, mohon maaf, BAB-nya di mana? Di satu kotak kayu. Jadi kotak kayunya ini taruh di bawah singgasananya raja. Kalau dia tidur, taruh di bawah tempat tidurnya. Apa katanya? Mereka nggak pernah mandi katanya. Nggak tahu sabun itu apa. Jadi yang bawa kotak, mohon maaf, apa bahasa yang lebih ilmiah, kotak BAB-nya raja itu ada seseorang yang khusus dia bawa kemana-mana. Dan itu pekerjaan yang terhormat. Kalau dia mau BAB, maka dia BAB di kotak kayu tersebut. Ya, sampai akhirnya kan khalifah ngirim apa? Ngirim parfum. Taruh supaya jangan bau. Makanya kan parfum tulisannya ya udah toilet. Itu sejarahnya. Ya. Jadi dulu tuh wabah terjadi di Eropa karena bekas-bekas BAB-nya itu kan dibuang ke jalan raya. Maka itu menyebabkan wabah. Nah, disitulah awal mula adanya sepatu hak tinggi. Agar baju-baju mereka tidak terseret kotoran. Zaman itu Pak, dunia Islam, Masya Allah, jaya-jayanya. Nanti filenya saya bagi di sini. Ya. Di sini Bapak Ibu, saya tuh punya satu surat. Ya, suratnya Raja George yang kedua, itu ngirim surat kepada Khalifah Hisham yang ketiga. Waktu beliau itu jadi khalifah di Umayyah kedua, itu Andalusia Pak. Ya. Min George Athani Malik Ingiltira, ya, wal Norwegia, was Swedia kata. Waktu itu memang dia jadi raja tuh untuk Inggris, Swedia dan Norwegia. Itu ngirim surat izin untuk apa? Untuk anak dan ponakan-ponakannya belajar di dunia Islam. Kita tuh lagi jaya-jayanya Pak. Mereka tuh lagi gelap-gelapnya. Ya. Bahkan kan di Spanyol itu kita berkuasa 750 tahun. Barcelona, Bariklana. Karena dibilang bahwa ini kota dianugerahkan kepada kami. Madrid. Karena waktu itu banyak air mancur di situ. Sevilla, Saifullah. Karena waktu ditaklukkan tuh perangnya cukup sengit. Ya, maka kita tuh lagi jaya-jayanya, mereka ini lagi gelap-gelapnya Pak. Ya, mereka tuh jauh dari peradaban, sementara dunia Islam itu sedang mengalami yang namanya fase gemilang. Maka kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya. Waktu fase pertama, ya, di antara pemikirnya itu Zaid bin Ali. Zaid bin Ali ini tentang jual beli secara kredit. Jual beli kredit boleh? Boleh. Kredit cash 1 juta, kredit 1.200.000, boleh. Adanya beda harga antara tunai dengan tangguh. Yang penting harganya jelas, ketika telat bayar nggak kena denda, nanti riba nasiah. Ya. Atau ada Bapak Ibu yang jual kredit cash 1 juta, kreditnya juga 1 juta. Mudah-mudahan ada ya, amin. Walaupun jarang. Ya.
Jadi itu jual beli kredit. Kemudian ada Imam Abu Hanifah. Bapak Ibu tahu Imam Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit. Ya, beliau tuh terkenal dengan jual beli salam dan murabahah. Nanti semuanya kita bahas. Ya. Salam, jual beli di mana uang duluan, barang kemudian. Nah, ini yang kemudian takyif fikih dalam jual beli online. Ya. Uang duluan, barang kemudian. Murabahah, tahu murabahah? Nah, saya kasih contoh. Tapi nanti tuh kita bahas akad-akad ini secara terperinci. Ini hanya sekilas. Murabahah itu seperti ini. Saya mau pinjam uang, misalnya, Allah kan mengharamkan riba kan? Riba diharamkan, apakah kemudian tidak ada jalan keluarnya? Ada. Kalau sesuatu diharamkan, biasanya ada makhraj syar'inya. Atau ada jalan keluarnya. Zina diharamkan, ada jalan keluarnya. Nikah, riba diharamkan, ada jalan keluarnya. Apa itu? Jual beli. Nah, misalnya begini. Hanafi mau pinjam uang ke saya. Ustaz, pinjam uang Ustaz. Oh, berapa Nafi? 10 juta. Baik. Kalau gitu, nanti kamu saya pinjamkan, gantinya 12 juta ya. Riba? Riba. Karena ada tambahan 2 juta. Lalu bagaimana kemudian jalan keluar dari riba ini? Jual beli. Hanafi datang, Ustaz saya mau pinjam uang. Oke, buat apa Nafi? Beli motor Ustaz. Oke, motornya di mana? Di Komplek Garuda. Oh ya udah. Gimana kalau kita murabahah? Gimana caranya Ustaz? Saya beli dulu motornya, ternyata betul motornya 10 juta harganya kan. Nanti Nafi bayar ke saya secara cicil 12 bulan, sebulan 1 juta. Nah, ini namanya murabahah. Dan ini dibolehkan. Riba diharamkan. Ya, Abu Yusuf. Bapak Ibu pernah dengar nama Abu Yusuf? Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Hidup di zamannya Khalifah Harun al-Rashid. Ya. Waktu itu Khalifah minta, Tuan Imam tolong bikinin buku tentang pengelolaan keuangan publik. Maka beliau bikin buku judulnya Al-Kharaj. Dan buku ini Bapak Ibu sampai sekarang di dunia barat jadi referensi pengelolaan keuangan publik. Masya Allah. Bahkan digelari di dunia barat the canon of taxation. Masya Allah. Luar biasa. Abu Yusuf. Ya, ini zaman ini Bapak Ibu luar biasa. Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu dalam ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ya, Al-Khawairizmi, dalam ilmu matematika, ini semuanya di zaman ini. Ya, itu luar biasa. Abu Yusuf ini, Pak, sampai kemudian dikagumi sama dunia barat tuh sampai sekarang. Mereka kenal siapa Imam Abu Yusuf. Tapi kaum muslimin jarang yang kenal beliau. Ya, lebih dikenal oleh ilmuwan-ilmuwan barat ketimbang ilmuwan-ilmuwan kita zaman sekarang. Abu Yusuf. Ya. Kemudian ada Ibnu Miskawaih dan lain-lain. Ya. Nah, fase selanjutnya ada Imam Al-Ghazali. Ini Masya Allah. Bapak Ibu pasti kenal Imam Al-Ghazali ya. Beliau ini pemikiran ekonominya itu luar biasa. Canggih sekali. Ya, beliau sudah bilang ribuan tahun yang lalu tentang teori pasar, teori uang. Ya. Imam Al-Ghazali bilang uang itu hanya alat tukar. Uang itu bukan komoditas. Uang nggak boleh diperjualbelikan. Ini Imam Al-Ghazali ribuan tahun yang lalu. Mereka sudah kemudian memiliki pemikiran ekonomi yang luar biasa. Ya. Uang bukan komoditas. Uang hanya alat tukar. Bapak Ibu paham kalimat ini? Ada yang bawa 50.000 di sini? Ada yang bawa?
Coba saya minta. Itu 100. Boleh 100, boleh? Enggak, dari yang lain juga saya minta 100-nya juga. 100 ada? 100 yang sama. Yang merah juga. Ada nih, Masya Allah. Wah, ini. Bapak Ibu, di sini, yang kanan ini masih mulus, betul? Yang kiri, uangnya ini udah agak lecek ini, ya kan? Udah kelipat-lipat. Nilainya sama nggak? Sama. Ya. Kira-kira Pak, kita ketika menerima uang, ya, ketika kita terima uang yang sudah lecek seperti ini, kita sedih nggak? Ya, uangnya udah kayak gini. Enggak Pak, nilainya tetap sama. Nggak ada bedanya kan? Mau uangnya masih keluar, mau masih wangi lah. Mau udah yang lecek kelipat-lipat, nggak ada bedanya. Tetap sama, fungsinya itu alat tukar. Ya kan? Apakah kita digaji, kemudian saya minta, tolong dong gaji saya itu 100.000, pokoknya yang masih baru. Kenapa? Karena kalau udah lecek sedikit, harganya berkurang. Enggak. Fungsinya alat tukar. Tidak ada komoditas di sini. Ya kan? Sekarang, Bapak Ibu punya handphone. Yang masih baru dengan yang sudah lama, yang sudah lecet-lecet, harganya sama. Imam Al-Ghazali bilang, uang bukan komoditas. Dia hanya alat tukar. Nggak boleh diperlakukan seperti barang. Itu Imam Al-Ghazali. Ribuan tahun lalu. Ya. Maka mereka tuh sangat perhatian dengan hal ihwal yang berkaitan dengan uang. Ya, dulu tuh ada uang yang muncul. Uang itu namanya tuh fulus. Nah ini yang sekarang kita kenal fulus ya. Fulus itu mata uang yang muncul campuran tembaga. Ya maka tuh nilai uang jatuh. Ya. Fulus. Mafi fulus, mamfus katanya. Fulus ya. Nah kita lewati saja. Imam Al-Ghazali. Kemudian ada Ibnu Taimiyah. Nanti filenya langsung saya kirim. Karena ini berkaitan dengan nama dan tahun. Kalau sampai kemudian tidak saya bagi, nanti tidak bisa diingat nanti. Ibnu Taimiyah nulis tentang kerjasama dalam Islam. Ibnu Khaldun, ini tentang teori public finance. Al-Maqrizi, ya, Abu Ubaid. Nah ini Abu Ubaid ini nulis satu buku judulnya Al-Amwal. Ya. Bapak Ibu pasti ingat namanya Adam Smith. Ya. Dulu tuh zaman kita belajar ekonomi tuh ada Adam Smith. Teori permintaan dan penawaran. Supply demand. Adam Smith ini kan sampai dikenang sebagai bapak ekonom dunia. Karena nulis satu teori yang disebut the invincible hands. Tangan yang tidak terlihat. Bahwa harga di pasar terbentuk karena hubungan permintaan dan penawaran. Nanti harga itu terbentuk dengan sendirinya. Maka dia sebut teori ini the invincible hands. Bapak Ibu tahu diambil dari mana? Kitab Al-Amwalnya Abu Ubaid ini. Abu Ubaid menulis bahwa dulu Nabi SAW di Madinah itu didatangi kaum muslimin. Ya Rasul, sa'ir lana. Tentukan harga kepada kami. Ini harga lagi naik di pasar Madinah. Apa jawab Nabi? Saya tidak ingin nanti di hari kiamat dituntut akan darah dan harta seseorang. Biarkan Allah yang menentukan harga. Biarkan Allah yang menentukan harga. Nanti harga terbentuk dengan sendirinya. Bapak Ibu lihat ada kemiripan dengan the invincible hands? Ada. Dia tuh malu untuk bilang Allah yang menentukan harga. Dia bilang tangan yang tidak terlihat. Ya. Masya Allah. Silakan Pak. Silakan. Taruh sini aja berarti ya. Lanjut. Nah, nanti fase ketiga ini, itu 1, 2. Ketiga, itu kita mundur Pak. Kita mengalami kemunduran.
Kenapa kita mundur? Karena di sini bangsa Eropa itu sudah mengganti polanya. Mereka kegelapan, kita kemajuan. Maka dirubah, disinilah mereka kemudian menjajah negara-negara Islam. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain untuk memajukan mereka kecuali mereka mulai menjajah negara-negara Islam. Nah, ini fase ketiga, termasuk kita Indonesia. Kita di fase itu kena jajah Belanda. Ya. Kemudian Mesir, Aljazair, ya kan, Turki Utsmani, semuanya sedang kemudian mengalami intimidasi dari bangsa Eropa. Nah, fase ini kita nggak terlalu banyak kemudian memiliki pemikir-pemikir di dalam Islam. Kenapa? Ya itu, seakan-akan fase Makkah yang kemarin kita bahas itu terulang kembali. Ya, maka pada saat itu kita tidak kemudian memiliki kemajuan dalam bidang pemikiran. Kenapa? Karena ini fase kita stagnan, jumud. Ya, pada saat itu kita lebih banyak mempertahankan diri. Naam, maka terjadi penyeberangan keilmuan dari timur ke barat, dari mahasiswa cendekiawan barat yang belajar di dunia Islam. Karya Muslim itu banyak diterjemahkan Bapak Ibu. Kemudian melalui Andalusia, Spanyol, kita berkuasa di sana cukup lama. Penaklukan Itali yang dilakukan oleh bangsa Aghlabiyah. Makanya Bapak Ibu lihat, orang Spanyol itu wajahnya mirip orang Arab nggak? Itali. Mirip orang Arab? Mirip. Orang Napoli itu sampai sekarang di Itali itu dianggap orang Arab. Sampai sekarang bangsa Arab itu punya keturunan-keturunan di Itali. Ya karena dulu kita pernah menguasai sebagian Itali. Ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, maka banyak sekali dalam pemikiran Islam itu yang kemudian diambil oleh bangsa Arab. Ya, barulah kemudian dimodifikasi sehingga seolah-olah itu dari bangsa Eropa. Ya. Contoh, kalau Bapak Ibu baca buku-buku Barat, itu nanti referensinya itu tulisannya Averroes. Averroes itu siapa? Ibnu Rushdi. Kadang-kadang mereka tulis Avicenna. Itu siapa? Ibnu Sina. Ya. Jadi mereka tuh agak mengkaburkan sedikit. Padahal dari dunia Islam. Ini kita baru bilang ekonomi Pak, belum ilmu astronomi, belum ilmu kedokteran, belum ilmu geografi. Oh kita, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke masa-masa keemasan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kemudian disinilah kita mencoba kembali untuk belajar bagaimana ekonomi dijalankan pada kaum muslimin semenjak zaman Rasul sampai zaman sekarang. Mudah-mudahan bisa kita jalankan kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya bahas berkaitan dengan sejarah pemikiran dalam ekonomi Islam. Insya Allah pertemuan berikut kita bahas hutang piutang di dalam Islam. Ya. Nah ini hutang piutang dalam Islam ini seru nih. Ya. Karena banyak hal yang kemudian berhubungan dengan praktek kita sehari-hari. Nanti hutang piutang dalam Islam ini mungkin sekitar 3-4 kali ketemu kita bahas itu. Ya, karena nanti bagaimana hukumnya orang telat bayar, ya kan? Terus dia lupa, ya kan? Terus hukumnya hutang piutang di antara keluarga, statusnya gimana? Anak hutang sama orang tua, ya kan? Orang tua hutang sama anak, ya kan? Bagaimana kalau suami hutang kepada istri atau istri hutang kepada suami? Ya. Pernah para ibu suaminya hutang? Banyak ya? Atau sebaliknya istrinya pernah ngutang Bapak Ibu? Istri itu nggak pernah minta ngutang, minta. Tapi kalau suami minta, kata istri, utang ya, ntar bayar. Tapi kalau istrinya minta,
minta, nggak ada utang. Ya karena memang dalam Islam itu harta istri, harta suami, harta hutang istri, hutang suami, hutang. Nanti kita bahas ya. Kita sampai di bab hutang piutang pertemuan berikut ya. Karena kita ini semuanya pasti pernah berada dalam satu posisi entah hutang atau piutang ya. Nanti saya kirim kepada Ustadz Abdurrahman untuk file ini ya, biar bisa dibaca di rumah. Karena kalau bicara sejarah harus ada datanya ya, karena kalau enggak nanti lupa. Baik, silakan Nafi. Ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita diberikan kesehatan oleh Allah ya, untuk kumpul di sini ya. Allah berikan nikmat kepada kita semua. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Semoga Allah hilangkan kesempitan kita. Allah luaskan usia kita. Allah sehatkan kita. Allah berikan kebaikan-kebaikan dalam diri Bapak Ibu sekalian ya. Dan Allah mudahkan kita untuk terus bisa melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wal tarkal munkaran fahdina lisalihal a'mali wal akhlaq. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman fala tukhrijna min hadhihi dunya illa ma'a syahadatil iman illa ma'a syahadatil iman illa ma'a syahadatil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.